Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan diseminasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2024. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian diseminasi yang dilaksanakan oleh LPPM tanggal 12 Desember 2024. Nanti setiap kelompok dari pengabdian kepada masyarakat silakan melakukan presentasi kurang lebih 5-7 menit. Nanti secara bergantian dimulainya. Kemudian nanti setelah selesai berarti langsung stop screen-nya. Ya, silakan kelompok 1 yang mau memulai untuk presentasi. Silakan. Mohon izin Bapak, kelompok 1 izin share screen Bapak. Izin Bu Ketua, share screen-nya saya kirim ke Ibu atau gimana? Soalnya ini nggak bisa. Share screen pribadi. Ya, silakan dimulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ada Maulana, Ade Ian Herdiana, saya sendiri Ahmad Fauzi, kemudian Ahmad Habibi, serta Andi Bukhari, mohon izin menyampaikan paparan kami terkait pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Muncul yang berjudulkan Ketentuan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Permasalahannya. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan syarat sah jual beli tanah dan atau bangunan. Yang pertama yaitu lunas, yang kedua jelas status tanahnya atau sudah bersertifikat. Kemudian berikutnya dibuatnya akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat membuat akta tanah yang berwenang. Kemudian yang selanjutnya dibayarkan pajak peralihan hak PPH dan BPHTB. Dan yang terakhir didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk dicatat peralihan haknya. Kemudian mengapa dibuat PPJB? Yang pertama dan yang paling utama itu menjamin sebuah kepastian hukum. Persyaratan untuk membuat akta jual beli PPAT tidak atau belum terpenuhi seperti yang pertama, belum lunas atau pembayaran dilakukan secara cicilan atau diangsur. Kemudian objek sertifikatnya belum dipecah. Selanjutnya objek belum bersertifikat. Kemudian pajak belum terbayarkan atau pembeli tidak mau melakukan balik nama sertifikat. Dan yang terakhir adalah subjek dan objek ada di tempat yang berbeda atau di luar wilayah jabatan notaris atau PPAT. Kemudian harapan dari dibuatnya PPJB adalah apabila persyaratan yang diperjanjikan dalam PPJB telah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan akta jual beli di hadapan PPAT yang berwenang, serta sertifikat didaftarkan peralihannya pada kantor pertanahan setempat. Jadi harapan dari pembuatan PPJB ini yaitu melahirkan akta jual beli. Kemudian ini adalah syarat pembuatan PPJB secara notaril, yaitu dengan memenuhi ketentuan yaitu pasal 1868 KUH Perdata yang mengenai akta otentik serta pasal 38
UUJN, yaitu mengenai bentuk dan sifat akta. Sementara itu, PPJB merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk memenuhi ketentuan dalam hukum perjanjian atau perikatan atau buku 3 KUH Perdata sebelum dilaksanakannya akta jual beli di hadapan PPAT. Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan PPJB yaitu yang pertama, tidak segera dibaliknamakan atau pajak tidak segera dibayarkan meski PPJB telah dibayar lunas. Yang kedua, tidak segera dilakukan split sertifikat atau diurus sertifikatnya. Yang ketiga, klausul dalam perjanjian kurang kuat. Yang keempat, tidak sesuai dengan fakta. Yang kelima, ada pengurusan yang tidak kunjung selesai. Dan yang terakhir, ada persyaratan yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Ini adalah dokumentasi kegiatan PKM kemarin. Maksud saya stop screen, bukan stop rekaman. Masa rekamannya di stop lagi? Ya sudah, saya yang pegang rekaman untuk kelompok 2 ya. Daripada di stop-stop terus, nanti rekamannya nggak kerekam malah. Baik, silakan dilanjutkan untuk kelompok berikutnya. Ya, silakan Bu Melti atau Pak Aditya atau Pak Naufal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Apakah sudah terlihat ininya, layarnya, PPT-nya? Sudah Bang. Sudah ya. Oke. Baik, langsung saja. Uh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait pengabdian pada masyarakat. Kami beranggotakan 3 orang. Pertama, rekan saya Bu Melti Wulandari, kemudian saya sendiri Muhammad Aditya Dharma, dan rekan saya Muhammad Naufal Al-Islami. Pasca perceraian. Adapun dasar hukum perkawinan, yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian
poin keduanya, dalam perkawinan adanya syarat perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pasal 6, pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum, agama, dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh negara. Kemudian persyaratan dan pencatatan perkawinan. Bahwa dalam perkawinan adanya batas usia minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan batas usia sebagai berikut. Pria dan wanita minimal 19 tahun menurut perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian poin 2-nya, untuk menikah harus ada persetujuan kedua belah pihak, baik dari pria maupun wanita. Lanjut, bahwa apabila calon pasangan suami istri hendak melangsungkan perkawinan, akan tetapi di dalam batas usia yang sudah ditentukan belum cakap hukum, hal tersebut bagi para calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang. Kemudian bahwa dalam melangsungkan perkawinan dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian berakhirnya perkawinan. Bahwa berakhirnya perkawinan, perceraian dapat diajukan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian hanya dapat diajukan atas dasar alasan yang ditentukan oleh undang-undang, seperti 1. Salah satu pihak berbuat zina. 2. Tindak kekerasan atau penganiayaan berat. 3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa kabar atau izin lebih dari 2 tahun. 4. Salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Bahwa selanjutnya pengajuan perceraian bisa diajukan setelah pasangan suami istri telah tidak tinggal bersama atau satu rumah selama sekurang-kurangnya 6 bulan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian, akibat hukum berakhirnya perkawinan. Bahwa akibat hukum perkawinan yakni adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak atas perlindungan hukum dan dianggap anak sah dari kedua orang tua. Selanjutnya, adanya harta bersama dalam perkawinan diatur oleh hukum, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Beberapa ahli hukum mengartikan harta bersama sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Subekti menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan diakui sebagai milik bersama suami istri. Kemudian tata cara penyelesaian harta bersama pasca perceraian. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, harta bersama diatur dalam KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, dan seterusnya mengatur tentang perolehan harta selama perkawinan. Kemudian diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain antara suami istri. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Hanya harta yang diperoleh selama masa pernikahan yang termasuk dalam harta bersama, terkecuali harta warisan. Hak dan kewajiban. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bahwa dalam pembagian harta bersama bisa sebelum melangsungkan perkawinan ataupun sesudah perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, pihak calon suami dan calon istri dapat memisahkan harta masing-masing melalui pengikatan perjanjian pranikah. Selanjutnya, pembagian pasca perceraian dalam hal perceraian harta bersama akan dibagi secara adil tergantung pada kesepakatan atau putusan pengadilan. Nah, mungkin
Itu saja dari kami, Pak dosen kelompok 5. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Aditya yang sudah presentasi. Silakan Bapak Ibu untuk kelompok berikutnya bisa dipresentasikan dan Pak Muhammad ya stop screen. Silakan. Terima kasih, Pak. Izin Pak untuk kelompok dibantu Mbak Lira di screen, bagikan screennya. Ada yang bisa bantu untuk share screen? Silakan. Yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Bahwa selanjutnya pengajuan perceraian bisa diajukan setelah pasangan suami istri telah tidak tinggal bersama atau satu rumah selama sekurang-kurangnya 6 bulan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian, akibat hukum berakhirnya perkawinan. Bahwa akibat hukum perkawinan yakni adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak atas perlindungan hukum dan dianggap anak sah dari kedua orang tua. Selanjutnya, adanya harta bersama dalam perkawinan diatur oleh hukum, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Beberapa ahli hukum mengartikan harta bersama sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Subekti menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan diakui sebagai milik bersama suami istri. Kemudian tata cara penyelesaian harta bersama
pasca perceraian. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, harta bersama diatur dalam KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, dan seterusnya mengatur tentang perolehan harta selama perkawinan. Kemudian diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain antara suami istri. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Hanya harta yang diperoleh selama masa pernikahan yang termasuk dalam harta bersama, terkecuali harta warisan. Hak dan kewajiban. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bahwa dalam pembagian harta bersama bisa sebelum melangsungkan perkawinan ataupun sesudah perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, pihak calon suami dan calon istri dapat memisahkan harta masing-masing melalui pengikatan perjanjian pranikah. Selanjutnya, pembagian pasca perceraian dalam hal perceraian harta bersama akan dibagi secara adil tergantung pada kesepakatan atau putusan pengadilan. Nah, mungkin itu saja ya dari kami, Pak dosen kelompok 5. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Aditya yang sudah presentasi. Silakan Bapak Ibu untuk kelompok berikutnya bisa dipresentasikan dan Pak Muhammad Aditya stop screen. Silakan. Terima kasih, Pak. Izin Pak untuk kelompok dibantu Mbak Lira di screen, bagikan screennya. Ada yang bisa bantu untuk share screen? Silakan.
Apakah terdengar suaranya, Pak? Ya, sudah terdengar. Silakan. Eh, Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anton Nur Hidayatullah, Arif Yanto Novandita, Cice Kalisa, saya sendiri Dini Sylvia, dan Elvira Amanda Amali. Saat ini memaparkan terkait tugas pengabdian kepada masyarakat mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pinjaman online. Next, Mbak. Next, definisi dan jenis pinjaman online. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara digital melalui aplikasi dan atau website. Pinjaman tunai sendiri yaitu merupakan jenis pinjaman yang paling umum, yaitu berupa uang tunai langsung ditransfer ke rekening peminjam. Sedangkan pinjaman konsumtif yaitu pinjaman ini digunakan untuk pembelian barang atau jasa tertentu seperti elektronik, kendaraan, atau liburan. Dan ada juga pinjaman bisnis, di mana digunakan untuk keperluan usaha seperti modal awal, pengembangan bisnis, atau pembiayaan operasional. Kelebihan dan kekurangan pinjaman online. Teks, Mbak. Ya, pinjaman online menawarkan beberapa kelebihan seperti proses yang cepat dan mudah, persyaratan yang lebih fleksibel, dan aksesibilitas yang luas. Kelebihannya yaitu proses cepat, persyaratan yang fleksibel, akses mudah. Namun kekurangannya yaitu suku bunga tinggi, risiko penipuan, ketergantungan finansial. Ya, next. Slide-nya, Mbak. Resiko-resiko dalam pinjaman online yaitu pertama, suku bunga tinggi. Pinjaman online seringkali menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Terdapat biaya tambahan, yaitu biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan biaya lain yang dapat menambah beban finansial. Yang ketiga, penipuan terjadi jika peminjam terjebak oleh platform pinjaman online yang ilegal atau tidak berlisensi OJK. Keempat, ketergantungan finansial. Terlalu sering menggunakan pinjaman online dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah finansial yang lebih serius. Selanjutnya, dampak pinjaman online bagi masyarakat. Pinjaman online dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak tergantung pada penggunaan dan manajemen pinjaman. Nomor 1 yaitu akses keuangan. Pinjaman online membuka peluang akses keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki
akses ke bank konvensional. Dua, peningkatan konsumsi. Pinjaman online dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang dapat menguntungkan sektor ekonomi. Yang ketiga yaitu masalah hutang. Penyalahgunaan pinjaman online dapat menyebabkan masalah hutang yang berat dan berujung pada kesulitan uang. Langkah-langkah untuk menghindari resiko pinjaman uang. Yang pertama, pilih platform resmi. Pastikan platform pinjaman online yang Anda gunakan terdaftar dan berlisensi resmi OJK. Baca syarat dan ketentuan. Pahami dengan baik suku bunga, biaya tambahan, dan jangka waktu pembayaran sebelum menandatangani perjanjian. Ketiga, hitung kemampuan keuangan. Hindari mengajukan pinjaman melebihi kemampuan Anda untuk membayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Manfaat pinjaman online yang bertanggung jawab. Yaitu pertama, membantu mencapai tujuan finansial. Pinjaman online dapat digunakan untuk membeli rumah, mobil, pendidikan, atau keperluan penting lainnya. Meningkatkan peluang usaha. Pinjaman online dapat membantu wirausaha untuk mendapatkan modal awal atau mengembangkan bisnis mereka. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Pinjaman online dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti renovasi rumah, pengobatan, atau hiburan. Peran pemerintah dalam mengatur pinjaman online, yaitu peraturannya, pemerintah menetapkan peraturan untuk melindungi konsumen dari suku bunga yang terlalu tinggi dan praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Lisensi, pemerintah memberikan lisensi kepada platform pinjaman online yang memenuhi standar keamanan dan transparansi. Pengawasan, pemerintah secara aktif mengawasi industri pinjaman online untuk mencegah penipuan dan melindungi hak-hak konsumen. Selanjutnya, edukasi, pemerintah mengkampanyekan edukasi kepada masyarakat tentang resiko dan manfaat pinjaman online. Edukasi masyarakat tentang pinjaman online bisa berupa brosur atau leaflet. Informasi tentang pinjaman online dapat disebarluaskan melalui brosur dan leaflet, lalu seminar dan workshop, dan video tutorial. Nah, kesimpulannya dan saran, pinjaman online dapat menjadi solusi finansial manfaat, namun tetap hati-hati dan bertanggung jawab. Selalu memprioritaskan kebutuhan dan kemampuan Anda, hindari ketergantungan, lakukan manajemen keuangan, dan edukasi terus-menerus. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekian, Pak. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompoknya Bu Dinis. Silakan Bapak Ibu untuk dilanjutkan kelompok berikutnya. Dari kemarin tumbuhnya masuk usia kan gitu. Tanya mau sekolah apa? Kalau nggak mau belajar. Mbak Lira bisa di-mute. Ya, silakan untuk kelompok berikutnya. Izin, Pak, untuk yang kelompok yang pertama di rekam itu apakah diulang kembali atau tidak ya, Pak? Karena sudah 3 kelompok Pak yang sudah maju. Yang kemarin dipresentasikan di kelurahan, boleh dipresentasikan lagi, tapi untuk anggota yang lain yang kemarin nggak presentasi, nggak apa-apa. Yang tadi yang sudah presentasi, yang sudah sempat direkam oleh Lira, nggak apa-apa. Tetap tetap sudah presentasi.
Siap nggak untuk yang kelompok lain? Apa cuma hari ini cuma sisanya aja yang presentasi? Yang keadilan restoratif belum apa sudah tadi ya? Sudah ya? Ya, silakan untuk kelompoknya Bu Ika, Pak Joko, Lira, Meriski, Pak Marwin, silakan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Halo, bisa terdengar suara saya? Ya, silakan terdengar Pak. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bu Ika, saya sendiri, Bu Lira, dan Mariski, dan Pak Marwin. Nah, kami akan melanjutkan presentasi antara lain dengan judul dampak judi online dan cara penyelesaiannya. Next aja Bu. Next aja. Nah, ini adalah statistik meningkatnya judi online di kalangan generasi muda. Terlihat bahwa tiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya informasi, dan terakhir data 2023 tercatat 35.000 orang memainkan judi online ini. Nah, next Bu. Nah, ini adalah antara lain faktor penyebab maraknya judi online, antara lain adalah kemudahan akses, penggunaan smartphone dan internet memudahkan generasi muda untuk mengakses platform judi online dari mana saja dan kapan saja. Kemudian pengaruh sosial, teman dan media sosial berperan penting dalam membentuk pandangan generasi muda tentang judi, seringkali mendorong mereka untuk ikut serta. Kemudian ada promosi menarik. Platform judi sering menawarkan bonus dan hadiah besar untuk menarik perhatian pengguna baru, menjadikan judi online lebih menggoda bagi generasi muda. Nah, orang-orang mungkin sering menginginkan hasil instan dan hasil cepat ya. Kemudian next Bu. Ini adalah implikasi hukum judi online. Nah, di Indonesia, judi online termasuk dalam kategori ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yaitu tentang penerbitan perjudian. Nah, di KUHP baru, antara lain diatur pada pasal 426, nah adalah hukumannya paling lama 9 tahun dan denda 2 miliar. Kemudian pada pasal 427, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana paling lama 3 tahun. Kemudian sanksi hukum penyelenggara dan pemain judi online dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, termasuk denda dan penjara. Pasal-pasal terkaitnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan sanksi dan larangan terkait perjudian termasuk judi online. Next Bu, boleh. Nah, kemudian upaya perlindungan hukum terhadap judi online. Nah, langkah-langkah dan peran dalam masyarakat. Pertama, kebijakan pemerintah dalam mengatasi judi online. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi judi online, termasuk penegakan hukum dan larangan akses ke situs judi. Antara lain bisa dilihat pada KUHP baru, pemblokiran situs judi dan penangkapan oknum-oknum di kaum digi kemarin. Kemudian yang kedua, edukasi dan sosialisasi mengenai risiko judi online. Pentingnya edukasi masyarakat mengenai dampak negatif judi online termasuk potensi kecanduan dan kerugian finansial. Nah, saya rasa ini masih kurang edukasi dari pemerintah ya.
Kemudian yang ketiga, peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam melindungi generasi muda. Orang tua dan lembaga pendidikan harus aktif dalam memberikan bimbingan kepada generasi muda untuk menghindari resiko judi online. Boleh next, Bu. Resiko dan dampak judi online. Yang pertama, masalah keuangan. Judi online dapat mengakibatkan masalah keuangan serius seperti utang yang menumpuk dan kebangkrutan yang menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri. Yang kedua, dampak psikologis. Kecanduan judi online seringkali menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya yang dapat merusak kualitas hidup. Biasanya rasa penasaran untuk menang. Yang ketiga, kasus nyata generasi muda. Banyak contoh kasus di mana generasi muda terjerat dalam judi online mengakibatkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi diri mereka dan keluarga. Nah, tercatat sekarang ini usia di bawah 10 tahun 80 orang melakukan judi online, dan rentang 10 sampai 20 tahun 440.000 orang memainkan judi online. Kemudian next aja, Bu. Peran teknologi dalam judi online. Satu, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti aplikasi mobile telah memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi pemain untuk berpartisipasi dalam judi online, meningkatkan popularitas dan jumlah pemain. Kedua, penggunaan algoritma. Penggunaan algoritma yang canggih dalam pemain online bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pemain dengan menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik. Yang ketiga, tantangan hukum. Perkembangan teknologi dalam judi online juga menghadirkan tantangan hukum baru, termasuk regulasi yang perlu diadaptasi untuk menangani isu-isu seperti keamanan dan penipuan. Next. Nah, kemudian ada respons pemerintah terhadap judi online. Langkah-langkah konkret untuk memberantas judi online antara lain: satu, penutupan situs judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara aktif menutup situs-situs judi online yang melanggar hukum untuk melindungi masyarakat. Kemudian kedua, kerjasama dengan pihak kepolisian. Pemerintah menjalin kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan operasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Yang ketiga, kampanye anti judi. Upaya pencegahan dilakukan melalui kampanye anti judi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Kemudian next, partisipasi masyarakat dalam mengatasi judi online. Yang pertama, pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi online. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaporkan aktivitas judi online yang mencurigakan kepada pihak berwenang, sehingga dapat membantu mengurangi penyebaran praktik ilegal ini. Yang kedua, edukasi kepada teman sebaya tentang bahaya judi online. Mengedukasi teman sebaya mengenai risiko dan dampak negatif judi online sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam praktik tersebut. Ketiga, mendorong komunitas untuk menciptakan kegiatan positif sebagai alternatif. Dengan menciptakan kegiatan yang positif dan menarik, komunitas dapat menawarkan alternatif yang lebih sehat dan menghindari godaan judi online. Kemudian next, strategi pencegahan judi online. Upaya untuk mengurangi risiko judi. Yang pertama, pendidikan tentang risiko judi di sekolah. Memberikan pengetahuan pada siswa tentang dampak negatif judi, termasuk masalah kesehatan mental, finansial, agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Kedua, pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak. Orang tua perlu aktif memantau dan membimbing anak-anak dalam penggunaan internet untuk mencegah mereka terpapar pada perjudian online. Ketiga, penyediaan sumber daya untuk dukungan bagi yang terjerat judi online, menyediakan akses ke layanan konseling dan dukungan bagi individu yang mengalami masalah dengan judi online untuk membantu mereka pulih dan menghindari resiko lebih lanjut. Kemudian, nah ini adalah ringkasan yang kami buat. Yang pertama, fenomena meningkatnya judi online. Jadi, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih rentan terhadap pengaruh negatifnya. Aspek hukum yang perlu dipahami,
Antara lain penting untuk memahami aspek hukum terkait perjudian online termasuk regulasi dan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Kemudian dampak negatif terhadap generasi muda. Dampak negatif dari judi online mencakup masalah finansial, kesehatan, mental, dan hubungan sosial yang terganggu. Peran keluarga dan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda. Kemudian pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang risiko judi online harus ditingkatkan agar generasi muda dapat terhindar dari perilaku yang berisiko. Demikian presentasi. Oke, ini dokumentasinya ya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Di grup sudah saya kirimkan contoh laporan ya, tapi saya nggak ngerti ini kelompok mana orangnya, nggak terlalu hafal. Mungkin di lampiran foto-fotonya aja ditambahkan. Nanti satu-satu mungkin saya akan selesaikan. Atau mungkin kalau ada yang mau bantu, monggo. Ya silakan silakan kelompok yang belum presentasi, boleh dilanjutkan. Ya, Pak izin dari kelompok 6 tentang kooperatif justice, Pak. Saya izin share screen, Pak. Pak. Ibu Lira mungkin bisa dibantu. Ibu Lira sebagai host ini saya belum bisa share screen, masih dikunci. Mbak Maiti boleh Izin Bapak, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan peran masyarakat dalam keadilan restoratif, membangun kapasitas komunitas untuk membentuk resolusi konflik di Kelurahan Mako, Kecamatan Setu, pada Tangerang Selatan. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya, Saudara Rian Irawan, Rian Maksi Parasara, dan Ramli. Tujuan dari kegiatan ini yaitu kami membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Bungkul, agar lebih mengenal dan memahami konsep restoratif dalam penanganan perkara hukum, khususnya pidana ringan. Secara khusus, tujuan kegiatan pengabdian kemasyarakatan ini adalah selain meningkatkan pemahaman serta mengembangkan model resolusi konflik berbasis masyarakat, juga khususnya edukasi serta penerapan prinsip keadilan restoratif, membentuk kelompok fasilitator, dan sebagai salah satu syarat akademis program hukum di Universitas. Baik, kita masuk ke slide pertama, itu tentang restoratif justice. Apa sih itu restoratif justice? Restoratif justice itu merupakan sebuah cara pandang alternatif dalam penyelesaian perkara yang semula berfokus pada pembalasan penghukuman kepada pelaku atas tindak pidana yang telah ia lakukan, atau yang kita lebih kenal terlebih dahulu yaitu retributive justice atau keadilan retributif, menjadi penyelesaian yang menekankan pada pemulihan korban dan lingkungan masyarakat. Seiringnya waktu dan perkembangan zaman, konsep tersebut dipandang kurang memperhatikan nasib korban dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Keadilan restoratif memiliki beberapa tujuan untuk pemulihan, antara lain pemulihan korban tindak pidana, masyarakat yang terdampak tindak pidana, dan pelaku tindak pidana. Pemulihan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat material seperti hanya mengganti kerugian atau berbuat sesuatu yang bersifat kebenaran, tetapi juga termasuk upaya memulihkan suasana kebatinan, kedamaian, dan relasi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Kita bisa lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 itu adalah salah satu bentuk implementasi restoratif justice dalam penanganan sistem peradilan pidana. Ini adalah pengertian restoratif justice dari Undang-Undang RI Nomor 11 Pasal 1 Angka 6. Jadi dibaca ya, penyelesaian perkara
dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain atau masyarakat penegak hukum untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Ini berarti bentuk sanksi yang dijatuhkan itu harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dari sisi SPPA dan juga mengedepankan keadilan bagi. Kita bisa lihat Indonesia pada saat beberapa instansi aparat penegak hukum menerapkan restoratif justice, yang antaranya yaitu kepolisian melalui peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice berdasarkan keadilan restoratif, kemudian undang-undang SPPA, peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana, di mana kita ketahui diversi itu adalah salah satu produk dari restoratif justice. Dan ini adalah dasar hukum pelaksanaan restoratif justice. Salah satunya itu Perda nomor 15 tahun 2020 tentang pengertian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta regulasi-regulasi turunan sebagai mutlak dan juknis untuk pelaksanaan restoratif justice di sebuah hukum. Jadi untuk pidana ringan, tidak semua tindak pidana harus berakhir ke penjara, bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Dengan memahami dasar-dasar hukum ini, masyarakat tentu tahu bagaimana prosedurnya, apa saja yang masuk kategori tindak pidana untuk memenuhi syarat dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga akan berdampak. Salah satu dampak yang akan signifikan adalah over kapasitas di dalam lapas dan tahanan akan menurun. Kemudian bisa kita lihat permasalahan yang sering kita hadapi tentunya sebagai aparat penegak hukum, di mana pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menjadi pidana itu dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hingga saat ini masih ada belum keseragaman. Tadi kita bisa lihat beberapa instansi dari kepolisian, kejaksaan, regulasi terkait penyelesaian perkara dengan RG dengan penerapannya aturan tersendiri. Namanya tetap mencapai rasa keadilan dalam masyarakat, tapi dalam implementasinya kepada perbedaan itu menjadi menyebabkan tujuan dari keadilan restoratif ini tidak tercapai. Tadi sebelum kita sampaikan mengapa tidak semua tindak pidana harus berakhir di penjara, karena dampak pidana penjara itu sangat besar sekali, di mana pertama overkapasitas lapas dan rutan itu bukan karena pidananya tindak kriminalitas yang tinggi ataupun tetapi lebih kepada regulasi di mana setiap penanganan pidana ringan, pidana berat semua berakhir di penjara. Akibat pada masa budgeting anggaran negara yang seharusnya anggaran negara bisa dialokasikan habis untuk penanganan warga binaan di lapas dan ya khusus untuk pelaku anak ya stigma negatif labeling yang akan melekat kepada anak tapi apabila berakhir di pidana penjara, labeling ini akan melekat di dirinya sehingga akan mempengaruhi pertumbuhannya dan akan mempengaruhi juga kepada kemajuan bangsa. Dan juga dari aspek ekonomi banyak keluarga terlantar akibat kepala keluarganya didalamkan pidana. Kesimpulannya mengapa kami memberikan pengertian pemahaman kepada masyarakat untuk terkait penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice, karena dengan membangun kapasitas komunitas dalam keadilan restoratif dengan pendekatan yang komprehensif melibatkan edukasi, kolaborasi dan program, diharapkan keadilan restoratif ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Jadi peran masyarakat di sini juga sangat diperlukan dalam
pemahaman, paling terutama pemahamannya terhadap apa itu keadilan restoratif, bagaimana penyelesaiannya, pidana-pidana apa saja yang bisa sebenarnya kalau dilihat dari kultur budaya Indonesia, kita musyawarah untuk mufakat itu sebenarnya semua tindak pidana bisa kita selesaikan pendekatan keadilan restoratif. Tapi harus dengan kata sepakat antara pelaku korban, masyarakat, serta sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Bu Selvita. Silahkan untuk kelompok yang belum, boleh mempersiapkan diri. Boleh melanjutkan. Silahkan. Rizky boleh minta tolong di screen Mbak Mariski. Yang ini ya Bu ya? Sebentar, belum kelihatan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sengketa tanah dan penyelesaiannya. Next, Mbak. Lag nih sepertinya Bu. Sebentar. Baik, akan saya lanjut. Pengertian dari sengketa pertanahan adalah permasalahan yang sering terjadi dan melibatkan perselisihan atau pertentangan mengenai kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah. Permasalahan ini bisa terjadi antara individu, kelompok, atau bahkan lembaga, dan seringkali melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Next. Penyebabnya adalah yang pertama, ketidakjelasan status kepemilikan atau dalam arti tidak adanya dokumen yang jelas atau tumpang tindihnya kepemilikan tanah, kemudian perubahan penggunaan tanah, perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah, misalnya antara pertanian dan industri. Kemudian ada pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan persaingan dalam pemanfaatkan lahan. Berikutnya ada kebijaksanaan pemerintah. Perubahan kebijaksanaan pemerintah terkait tata ruang atau pertanahan dapat memicu konflik. Yang terakhir adalah perbedaan persepsi mengenai nilai, kepentingan, atau hak atas tanah. Next. Contoh untuk sertifikat ganda. Sertifikat ganda adalah kondisi ketika satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat atas nama pemegang yang berbeda. Akibatnya, hak atas tanah tersebut akan saling bertindihan, baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian ada hak perpindahan tangan. Hak perpindahan tangan atau peralihan hak adalah peristiwa berpindahnya hak atas suatu benda dari seseorang kepada pihak lain. Menurutnya ada transaksi tidak sah. Yang pertama, tidak dilakukan dengan akta jual beli atau AJB yang dibuat oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Yang kedua, ada kesalahan atau kealpaan, paksaan, atau penipuan dalam pembuatan AJB. Yang ketiga, data yang tercantum dalam AJB tidak sesuai dengan sertifikat hak atas tanah. Yang terakhir ada AJB dibuat tidak sesuai dengan prosedur. Next. Next, Mbak. Proses girit menjadi SHM.
Ini ada urutannya ya Pak ya. Pajak bumi dan bangunan PBJB, kemudian BPHTB, waris atau jual beli, kemudian ada PM1, keterangan tanah. Kemudian ada riwayat tanah, keterangan waris, kuasa waris, lalu ke BPN, maaf. Next. Aku Zoom meeting dulu ya. Untuk proses menjadi SHM, itu ada kutipan C desa, dasar hasil ketetapan pajak atau DHKP. Kemudian BPHTB, waris atau jual beli. Kemudian PM1, keterangan tanah, riwayat tanah, keterangan waris, kuasa waris, lalu BPN. Kemudian proses PBB menjadi SHM. Sepertinya ini tadi sudah ya Mbak. Next aja Mbak. Peran masyarakat untuk mencegah sengketa. Komunikasi terbuka. Selalu jalin komunikasi yang baik dengan tetangga atau pihak lain yang memiliki batas tanah berdekatan, bicarakan masalah pertanahan secara terbuka dan saling memahami. Kemudian menjaga batas tanah dan dokumen kepemilikan tanah. Buat tanda batas tanah yang jelas dan terlihat. Periksakan batas tanah secara berkala bersama tetangga. Simpan dengan baik semua dokumen terkait kepemilikan tanah, seperti sertifikat, surat-surat warisan, atau bukti pembayaran pajak. Kemudian, hormati hak tetangga. Jangan melakukan tindakan yang merugikan tetangga, seperti mengambil tanah milik orang. Libatkan diri dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, termasuk batas-batas tanah. Ini dapat mempercepat hubungan antar warga dan mencegah kesalahpahaman. Next. Yang harus dilakukan ketika terjadi sengketa. Yang pertama ada tenangkan diri dan hindari ekskalasi. Jangan terpancing emosi. Tetap tenang dan hindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Hindari kekerasan. Jangan melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Kemudian cari solusi dengan jalan damai. Mediasi, cobalah untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa. Kemudian ada musyawarah, adakan pertemuan dengan pihak yang bersengketa untuk mencari solusi bersama. Kemudian konsiliasi, jika mediasi tidak berhasil, dapat dilakukan konsiliasi melalui